Kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah ditandai dengan nama Tembok Ratapan Solo. Tanda Tembok Ratapan Solo ini bisa dilihat jika membuka aplikasi pencari lokasi Google Maps. Hal itu membuat Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali merespon. Ia menilai penamaan lokasi rumah Jokowi dengan nama Tembok Ratapan Solo adalah bentuk kreativitas. Rumah Jokowi memang tak pernah sepi pengunjung. Selalu saja ada warga yang ingin bertemu, dan hal ini membuktikan bahwa Jokowi dicintai masyarakat. Sebelumnya nama Tembok Ratapan Solo di Google Maps berada di lokasi rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Fenomena ini diperkuat oleh sebuah video seorang pemuda yang beraksi seolah sedang meratap di depan gerbang rumah tersebut. Hingga kini rumah Jokowi memang masih didatangi oleh banyak orang, mulai dari tokoh nasional, relawan, hingga masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Jadi saksi ahli di sidang Citizen Lawsuit di Pengadilan Negeri Solo, Roy Suryo menolak menjawab pertanyaan dari tim kuasa hukum tergugat. Ketegangan bermula saat tim kuasa hukum tergugat keberatan terhadap pernyataan Roy yang menyebut skripsi tidak diuji dan ijazah palsu. Ini kami keberatan, tolong dicatat. Apa maksud pertanyaan ini? Bapak kan keberatan dengan kehadiran saya. Kalau Bapak masih menanyakan kepada saya, apa gunanya jawaban saya? Jadi kalau keberatan, ya saya juga otomatis keberatan untuk menjawab. Roy Suryo tegas menolak menjawab pertanyaan kuasa hukum tergugat. Sementara kuasa hukum tergugat menolak kehadiran Roy Suryo dan Rismon Sianipar sebagai saksi ahli dalam sidang Citizen Lawsuit di Pengadilan Negeri Solo yang digelar Rabu pagi. Ketegangan bermula saat kuasa hukum tergugat YB Irfan mempertanyakan dasar kesimpulan Roy yang menyebut skripsi tidak diuji dan ijazah palsu. Pertanyaan, apakah saudara pernah untuk melakukan wawancara terhadap Dekan Fakultas Kehutanan terkait dengan adanya skripsi yang telah dibuat oleh Pak Jokowi yang menurut YB Irfan mempertanyakan status Roy dan Rismon terkait laporan yang diajukan Jokowi pada April 2025 terkait dugaan fitnah. Status keduanya dinilai penting untuk memastikan objektivitas dan independensi dalam memberikan keterangan sebagai saksi ahli. Sikap Roy Suryo yang menolak menjawab membuat tim kuasa hukum tergugat menolak seluruh keterangan Roy Suryo dalam sidang Citizen Lawsuit dokumen pendidikan mantan Presiden ke-7 Joko Widodo. Tim Liputan iNews melaporkan. Debat panas terjadi antara Andi Azwan dan Roy Suryo CS terkait perbedaan ijazah Jokowi pada tahun 2014 dan 2019. Salah satu perbedaan yang jadi perdebatan adalah terkait ukuran ijazah. Ukuran ini krusial. Kalau ukurannya tidak sesuai, Mas Aiman, harusnya begitu kita terima gambar, terus ukurannya jadi melebar. Ini ukurannya sebenarnya, terus tadi mengkerucut. Harusnya nggak boleh diterima. Pasti harusnya KPU bilang, ini ukuran ijazahnya nggak sesuai, formanya nggak sesuai, kembalikan dulu. Nggak bisa diterima. Kok bisa diterima? Ini benar. Tapi ada yang tidak benar di sini juga. Yaitu apa? Yaitu di sini nggak ada tanggalnya. Kalau yang tadi 2014 ada? Masih nggak ada juga, tapi itu sebelum berlaku. Undang-undang tentang keadministrasi pemerintah belum berlaku. Tahun berapa itu? Itu 2014 Oktober. Oke. Jadi baru tahun itu. Tahun ini harusnya, jadi ini sekaligus jawaban saya. Ada juga beberapa termul yang mengatakan, itu Roy Suryo legalisasinya juga ada tanggalnya. Iya, belum 2014. Kalau setelah 2014, 2019 harusnya ada tanggalnya. Dan ini melanggar Undang-Undang Sistem Pemerintahan, Undang-Undang tahun 2014 yang dikukuhkan pada bulan Oktober. Jadi gini, saya jelaskan. Ya. Maksudnya Mas Roy, jadi ini besar, ini kecil. Ya. Tidak sesederhana mengecilkan yang besar gitu kan? Betul. Tetapi ketika dikecilkan pun, maka proporsinya juga berbeda antara 2014 harusnya dengan 2019. Iya. Anda sudah melakukan itu dengan menggunakan alat? Saya ukur. Boleh? Ukurannya yang satu 3:4, yang satu ukurannya kayak 6:9. Dengan menggunakan alat apa itu? Dengan menggunakan Software apa? Ada perspektif, ada programnya perspektif sama. Pakai penggaris. Apa? Mau pakai penggaris juga boleh. Kalau nggak bisa IT pakai penggaris juga boleh. Coba pakai apa?
Alatnya namanya apa? Ayo. Pokoknya begini. Kalau dia belum latihan belum bisa nanti pakai apa yang latihan? VCD Face. Lalu paling ada alatnya itu. Emang. Iya tahu VCD Face, ArcNet, Oke, silakan. FaceNet Saya gitu kan. jelaskan ya. Pasti Oke. itu Jadi, gitu loh. Oke, yang kita- paling intinya, Iya, udah. paling intinya. Udah. Oke, nggak apa-apa. Ya kan saya sudah jelaskan tadi, ya ini adalah silon dan yang Nggak ada hubungannya mau silon, mau sinom, Jadi mau kalau sikon, dikatakan nggak ada. itu, Nggak ada ini hubungannya, ini adalah ngaco ini. yang sudah diberikan oleh KPU RI dan ini diterima oleh KPU RI, artinya ini sudah sah. Apalagi yang mesti diperbincangkan, apalagi yang mesti diperdebatkan. Yang saya menarik buat saya kalau bicara itu Intinya adalah yang ketahuan dikatakan ini ada legalisir. bodohnya ketahuan. Ya, karena saya tahu legalisirnya beliau juga tidak mempunyai. Ini kan dengerin juga kan? Nggak Ya mempunyai memang, yang karena namanya 2000 itu tanggal, sebelum bulan, 2019. tahun. Itu saya punya. Loh ya punya, Saya bisa silakan, saya itu nggak tunjukkan dipakai juga. kok, nggak apa-apa. Saya bisa tunjukkan, izin Mas Roy ya. Silakan. Sementara itu pengacara Roy Suryo, Refli Harun dan Ketua Umum kami Jokowi Rasman Arif terlibat debat panas soal penelitian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo yang dilakukan oleh Roy Suryo CS. Dan berikut cuplikan program Rakyat Bersuara yang dipandu Aiman Wicaksono. Karena itu, seorang peneliti yang penting jujur. Apakah itu cukup sudah reliable, sudah valid atau tidak untuk sampai pada kesimpulan. Tetapi sebuah penelitian itu subject to. Jadi kalau mengatakan ijazah Jokowi 99,9% palsu, itu subject to yang diteliti oleh Mas Roy Suryo. Dan dia yakini itu sebagai sesuatu yang reliable dan valid. Oke, enggak, Itu masalahnya. tapi gini, tentu tidak bertanya Pak ini ijazah asli atau palsu, Iya. itu jump to conclusion. Tapi saya ingin tanya, kalau saya peneliti, saya akan tanya, oke ini ada kejanggalan. Katakanlah misalnya salinan tadi, ini yang kecil, ini yang besar. Ini gimana Pak Jokowi? Kan begitu? Iya. Lalu kemudian ada misalnya ada garis yang berbeda, ada garis di foto dan seterusnya. Kampusnya juga, Gajah Mada juga. Oke, Man, tentu pertanyaan saya seperti itu. katakan tidak semua orang memiliki kemewahan untuk bisa langsung Itu yang saya interview mau Pak tanya. Jokowi. Tapi kalau punya konsekuensi hukum nggak boleh dong bang. Konsekuensi Karena ada hukum batasan. apa? Iya, kan mencemarkan nama baik seseorang Loh, bang. kalau setiap kita melakukan penelitian terhadap pejabat publik dan Anda mengatakan pencemaran nama hukum, Anda tidak pernah baca Begini, putusan Bang. MK namanya. Apa mau saya tulis besok tentang sosok seorang Refli Harun dengan versi saya? Silakan. Tanpa saya melakukan kiri kanan. Silakan. Saya kira nggak Silakan. Dengan metodologi. Saya tantang, hanya sampaikan, silakan. Bang Refli. Silakan. Saya melihat Silakan. intelektual seorang Refli Silakan. Harun malam ini berubah dan Ditantang bergeser. silakan, nggak Karena berani ilmu Anda. adalah kebenaran bang. Anda Abang ditantang jangan silakan, nggak terbawa berani. oleh isu Anda opini mau publik menulis yang tentang liar. Refli Harun jelek? Itu yang saya Silakan. katakan. Yang nulis Berani itu nggak? dong. Kalau abang Silakan. katakan itu Silakan. yang menjadi masalah, Bentar. saya akan coba cari tahu Ditantang nanti malah nggak bagaimana berani pendapat dia. orang. Yang nulis dulu bicara. Boleh, Bang. Oke, silakan. Silakan. Gini. Oke. Silakan tulis tentang Refli Harun buruk oleh Rasman Nasution. Masalahnya akan dipercaya orang apa enggak? Kan muncul lagi. Loh, bukan begitu. Muncul lagi kan? Kita, Itu bro, tadi. kita adu integritas. Bang, sini. Bang begini. Nih. Selama ini Ada abang Rasman Nasution. begini. Ya, ini sini. Bang Refli abang saya. Selama ini intelektualnya Iya. luar biasa. Ini Tapi ada hari ini Rasman abang kok berubah Nasution. gitu loh bang. Ini ada Refli Harun. Ya. Anda percaya Rasman Nasution atau Refli Harun? Wah itu yang keliru bang. Percaya sama Aiman. Itu kata abang. Percaya sama Kalau saya Aiman. tanya dengan sana, percaya Rasman apa enggak? Itu apa jawab? Mana? Rasman. Mana? Jadi Percaya gini. sama Aiman. Jadi ilmu itu bukan karena banyaknya orang, tapi pendekatannya objektif. Sudahlah. Itu Wakapolri 2013-2014 Komjen Polisi Purnawirawan Ugroseno menduga kasus Roy Suryo CS ada upaya kriminalisasi dan tidak ada istilah klaster tersangka di dalam KUHP. Sementara menurut Sekjen Prade Bersatu Ade Darmawan, pembagian klaster tersangka kasus ijazah Jokowi berdasar pengembangan penyidik. Kalau Pak Egy dan Pak Damai Hari Lubis di SP3, berarti kan sudah ada pencabutan juga. Maksudnya gimana Pak? Pencabutan laporan dong Terhadap mereka berdua? ya, terhadap seluruhnya. Harus seluruhnya. Terhadap peristiwa itu yang dilaporkan, bukan terhadap tersangka terlapornya. Terhadap peristiwa yang Jadi dilaporkan. kalau satu LP ada 10 orang, yang 2 ini kemudian dicabut. Bisa dicabut kalau dinyatakan meninggal dunia. Oke, kalau seandainya di SP3 karena RJ dan lain sebagainya, Ya. maka Seluruhnya. seluruhnya harus dicabut juga. LP-nya, laporan peristiwanya itu dikembalikan, dipulihkan semula. Berarti itu semua dihentikan. Bukan diminta dihentikan, tidak perlu. Kita hanya mengingatkan. Loh, berarti tidak bisa hanya 2 saja dihentikan, yang 6 tidak. Seperti itu. Jadi sekali saya katakan, Ya. bukan akhirnya ada 2, Pak tolong dihentikan. Saya tidak pernah memerintahkan penyidik seperti itu. Ya, saya hanya memberikan saran masukan.
Ya kan? Jadi kalau ada kejadian seperti saya memberikan koreksi, ya saya koreksi supaya Polri 2045 nanti tahun emas itu sudah sesuai dengan Polri harapan kita bersama nanti. Tidak ada kriminalisasi. Ya, buku ke satu KHP itu dibaca secara tuntas dan jelas. Tapi sebentar Pak, saya mau tanya, kasus yang Mas Roy, Dr. Rismond, Dr. Tifa itu alami adalah kriminalisasi menurut Pak Ugro? Saya mengarahnya ke situ karena satu, pasal-pasal di buku 1 KUHP tadi tidak dipenuhi. Tidak ada istilah klaster 1, klaster 2. Di KUHP tidak ada istilah klaster. Di hukum acara pidana tidak ada klaster. Kalau disebutkan pasti pasal 55, 56. Enggak, apa pentingnya klaster sehingga menyimpulkan kriminalisasi? Ya, ini kan akan dikaitkan penerapan undang-undangnya saja dengan beberapa pasal itu pun sudah salah. Karena kalau ada satu perbuatan kemudian masuk dalam kategori beberapa peraturan pidana, ya kan? Itu diambilkan pasal yang terberat ancaman hukumannya. Oh, seolah-olah target gitu. Ya, itu ada lex spesialis. Maksudnya gitu Pak, seolah-olah ditarget gitu. Loh, seperti itu karena supaya bisa ditahan dicarikan pasal yang hukumannya berat. Seperti itu. Ya, jadi kita memberikan koreksi itu demi kebaikan Polri, demi kebaikan masyarakat ke depan. Bukan saya nggak cinta Polri. Kalau saya nggak cinta Polri, saya biarkan aja polisi seperti sekarang. Saya memberikan koreksi karena saya pernah jadi penyidik. Ya, penyidik di mana? Kasat Sersa Jakarta Pusat. Pusatnya Jakarta. Kasat Sersa Surabaya, ibu kota provinsi Jawa Timur. Masa saya berbuat semuanya saya, kalau saya kritik berarti saya nggak cinta Polri. Loh, justru saya cinta Polri, saya kritik Polri. Tapi kritik membangun, bukan kritik yang tidak membangun seperti itu. Ya, jadi hal-hal seperti ini kalau saya buka semua, bagaimana saya di propam dan sebagainya, nanti dipikir saya cerita yang nggak usah lah. Saya pokoknya tetap Bayangkara saya itu Bayangkara seperti Bayangkara yang diharapkan setelah Polri keluar dari Kementerian Dalam Negeri menjadi kepolisian seperti sekarang ini. Bukan menjadi Bayangkara seperti zaman Majapahit, pengawal raja dan keluarganya, bukan seperti itu. Ya, itu saja Mas, terima kasih. Kemudian kalau berbicara satu rangkaian, betul, satu LP. Tetapi ada pengembangan penyidik di sini. Tadi Pak Ugro tadi mengatakan bahwa perkara ini harusnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 tadi, KUHP dan KUHAP. Betul, satu rangkaian. Tetapi memiliki peran masing-masing. Sehingga ada perbedaan pasal, sehingga ada pertanggungjawaban individual sesuai yang asas-asas yang kita sebutkan tadi. Itu dulu, Pak Ugro. Saya tidak membantah Bapak, pendapat Bapak bagus, cocok, ya kan, berdasarkan pengalaman Bapak. Di tengah runtuhan bangunan yang rusak akibat serangan Israel, warga Palestina di Gaza menghias permukiman untuk menyambut bulan suci Ramadan. Usai jeda, kami segera kembali.